Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, Wakil Kepala SMK Bina Informatika, Ibu Meta Mustikasari, SPD MPD. Yang terhormat, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA, Bapak Sumardi SEMSI. Yang terhormat, para narasumber, Bapak Faizal Ridwan Zamzani SEMM dan Bapak Fahman Habibi SEMM. Dan serta kepada siswa-siswi SMK Bina Informatika yang saya banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti acara ini dengan dan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA yang bekerja sama dengan SMK Bina Informatika menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Literasi Keuangan untuk Generasi Z di SMK Bina Informatika. Selanjutnya, saya Rahma Putri, selaku Master of Ceremony, akan membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pengantar yang akan disampaikan oleh Ibu Meta Mustikasari, SPD MPD. Yang ketiga, sambutan Ketua PKM oleh Bapak Sumardi SEMSI. Yang keempat, penyampaian materi financial planning. Yang kelima, penyampaian materi literasi keuangan. Yang keenam, kuis. Dan yang ketujuh, penutup. Baik, sebelum kita melanjutkan ke acara yang selanjutnya, marilah kita mulai acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Ibu Meta Mustikasari, SPD MPD. Kepada Ibu Meta, mari kami persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sori sodri wa yasri amri wa hlul lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pimpinan FEB dari Wakil Dekan hingga Kaprodi, yang saya banggakan pastinya seluruh peserta didik Kejar 11. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan hidayahnya. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul kembali secara virtual dalam rangka pelatihan literasi keuangan generasi Z. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pencerah kita hingga akhir zaman. Anak-anak yang saya banggakan, pada hari ini kita sama-sama berkumpul kembali setelah 2 hari lalu kita melaksanakan LDKPD. Nah, hari ini kita belajar lagi kakak semua. Belajar apa? Yang pasti dalam kehidupan kita erat kaitannya dengan literasi keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat oleh Bapak Sumardi SEMSI. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama pada hari-hari terakhir ini, yaitu nikmat kesehatan yang sangat luar biasa karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada umumnya dan khususnya di Indonesia yang kasusnya terus meningkat. Tapi kita semua insya Allah terus diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa bersilaturahim dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Bina Informatika. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
manusia pilihan, suri toladan bagi seluruh umat manusia, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah menjadi pengikutnya sampai hari akhir kelak. Yang kami hormati Ibu Meta Mustika Sari selaku Wakil Kepala Sekolah bidang Bina Pesdik di SMK Bina Informatika, Bapak Ibu guru yang mungkin bergabung. Terus narasumber kita pada pagi hari ini, pertama Pak Ahmad Habibi. Terima kasih atas kesempatannya bisa bergabung pada kegiatan pagi hari. Bapak Faisal Ridwan Zamzani, narasumber kita yang kedua. Terima kasih atas kehadirannya, serta tim PKM FEB UHAMKA, ada Mbak Rahma, Mas Irsad, juga ada Bang Doma yang selalu membantu tim dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada, dan yang kami banggakan anak-anakku sekalian, ya, mahasiswa siswa kelas 11 SMK Bina Informatika. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Ya, atas kesempatannya, mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SMK Bina Informatika yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi, ya, berbagi ilmu. Ya, memang judulnya mungkin agak asing bagi teman-teman karena ini di luar dari mungkin kompetensi kalian, ya, yaitu terkait dengan literasi keuangan. Tetapi tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Kenapa? Karena ya semua orang pasti akan berhubungan dengan yang namanya uang, ya. Bagaimana bisa mengelola uang, ya. Apalagi kalian, ya, orang-orang yang ya tadi generasi Z, ya, yang ditambah juga berkecimpung di dunia teknologi yang memang akhir-akhir ini menjadi bidang yang sangat luar biasa, ya. Marilah kita buka pelatihan ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Billahi sabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak pembahasan materi yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Kakanda Irsyad, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Pak Fahman Habibi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan keuangan secara pribadi itu penting karena keuangan yang, kenapa ini penting? Karena pengelolaan keuangan yang bersifat pribadi itu akan meminimalisir kerugian. Nah, coba kita lihat secara definisi. Perencanaan keuangan, ya, menurut, ya, Certified Financial Planners. Jadi financial planning standar, ya, financial planning standar adalah suatu, ya, suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Ada 6 langkah perencanaan keuangan. Ada ada quote yang bagus. Investasi terbaik adalah investasi untuk meningkatkan skill diri sendiri. Gitu ya. Terima kasih Bu Meta, Pak Mardi, Pak Faisal. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gen milenial dan gen Z? Gen milenial itu adalah orang yang lahir tahun 1980 sampai 94. Saya, Pak Fahman, Bu Meta, Pak Sumardi. Nah, ini kita masuk milenial. Kalau kita bandingkan antara kaum milenial, Gen Z, and baby boomers itu adalah orang yang lahir tahun 60-an gitu, terhadap beberapa pengeluaran mereka. Sementara misalkan gini, kalau untuk daily necessaries, kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, milenial itu relatif lebih rendah kebutuhan pengeluaran untuk kebutuhan pokoknya dibandingkan dengan baby boomers. Perencanaan keuangan yang baik itu adalah ketika pendapatan kita itu lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran kita. Nah, ketika kita berbicara retire, ketika kita berbicara pensiun,
milenial ini agak unik juga. Milenial ini enggak adalah kaum, dan Gen Z, terutama Gen Z, itu adalah kaum yang tidak terlalu peduli juga dengan yang namanya dana pensiun. Rata-rata ya, hasil dari survei, kebetulan saya sudah 7 tahun di dana pensiun, hasil survei kaum milenial dan Gen Z itu tuh adalah orang yang nggak peduli dengan yang namanya dana pensiun. Tetapi bukan berarti mereka tidak peduli dengan hari tua mereka. Mereka alihkan bentuk dana pensiun mereka itu dengan adalah investasi. Ini kalau mau dipretelin lagi, berarti sekitar 10% itu adalah cicilan, atau 20% cicilan, lalu 30%-nya itu adalah biaya pokok kita. Asuransi itu artinya adalah kita memindahkan beban resiko yang tadinya ada di diri kita kepada pihak lain. Itu adalah asuransi. Nah, di negara-negara yang maju, di Amerika gitu ya, Eropa ataupun Jepang, terutama Jepang itu hampir 30-50% pengeluaran penduduknya itu adalah untuk asuransi. Karena asuransi bagi mereka itu adalah bagian dari investment. Sedangkan di kita, mayoritas penduduk kita menganggap asuransi itu adalah cost atau biaya. Bagaimana kita cerdas berinvestasi? Teman-teman, permasalahan kenapa kita harus investasi, yang pertama adalah karena biasanya kenaikan gaji kita itu nggak sebanding dengan inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga secara terus-menerus. Gitu ya. Sehingga nilai mata uangnya yang turun. Tahun 1977 harga satu porsi mie tek-tek itu sekitar Rp50. Tetapi 41 tahun kemudian harganya menjadi Rp14.000. Ini ada sebuah quote dari Warren Buffett gitu ya, something sitting in the shade today because someone planted a tree long time ago. Jadi orang bisa jadi sekarang itu duduk santai gitu ya, menikmati hari dengan santai, tidak perlu bekerja keras, di bawah pohon dengan enak, menikmati udara segar seperti tadi Pak Ahmad sampaikan, itu karena beberapa waktu yang lalu dia menanam pohon itu. Orang bisa menikmati udara segar hari ini itu karena ada orang yang menanam pohon di waktu yang di masa dulu. Ada investor yang bersifat konservatif, itu biasanya cenderung toleransi rendah terhadap resiko. Resikonya sukanya yang minimal. Ini biasanya orang-orang yang lebih senang naruh duitnya di deposito, reksadana pasar uang gitu ya. Ini biasanya disebut dengan risk averse gitu ya, menghindari resiko gitu ya. Ada orang-orang yang suka investornya moderat, tidak terlalu suka resiko yang tinggi, tetapi berani mengambil resiko. Biasanya mengharapkan return dari suku bunga deposito dengan fluktuasi pasar yang relatif sedang-sedang saja. Ini biasanya investasinya di obligasi, reksadana obligasi, atau reksadana campuran, gitu ya. Ataupun kalaupun taruh di deposito pada tingkat bank-bank yang buku 1, buku 2, gitu ya. Lalu juga ada investor yang agresif. Ini adalah investor-investor yang memiliki kecenderungan berani mengambil resiko. Berani mengambil fluktuasi nilai pasar yang tinggi. Ini disebut juga dengan risk taker, orang-orang yang berani mengambil resiko, gitu ya. Ini biasanya investasinya di saham, ETF, reksadana saham, and others, gitu teman-teman. Nah, untuk jangka waktu, kalau kita pengen jangka panjang, tadi lebih dari 10 tahun, tadi Jonathan bilang, kalau kita mau investasinya jangka panjang, lebih dari 10 tahun, kita bisa di saham, investasinya, reksadana, ETF, and others. Lalu kalau middle term 5-8 tahun itu bisa di obligasi, reksadana campuran. Walaupun ada juga obligasi yang jatuh temponya itu lebih dari 10 tahun gitu ya. Misalkan sekarang jatuh tempo di tahun 2034, 2048 dan yang lainnya. Tapi kalau untuk short term 1-2 tahun ya teman-teman bisa investasi di reksadana pasar uang lalu obligasi. Apa saja pilihan investasi? Tabungan itu tadi kalau hanya untuk mengimankan nilai dari kerusakan, deposito, emas, properti, pasar modal. Pasar modal itu yang tadi saya sebutkan. Ada obligasi, ada saham, ada ETF, reksadana, and others gitu ya. Mulai sekarang, ayo kita invest gitu ya. Invest bisa di mana sih? Saya akan fokus ke kedua hal. Yang pertama adalah saham, 3 ya, saham, obligasi, retail, and reksadana. P2P lending itu nanti sekilas kita bahas gitu teman-teman ya. Apa sih ini ada struktur pasar modal, nanti materinya mungkin Mas Irsyad bisa share di chat ya Mas Irsyad ya.
atau Mbak Rahma bisa share di chat materi saya sehingga nanti teman-teman bisa download saja. Ini banyak yang saya skip gitu ya. Saham itu adalah kepemilikan terhadap suatu perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas. Keuntungan dan juga risiko saham. Keuntungan dari saham itu bisa yang pertama capital gain. Capital gain itu adalah selisih dari harga saham. Jadi kalau kita beli pagi harganya 9.000, lalu nanti siang harganya naik jadi 9.200. Nah, selisih 200-nya itu disebut dengan capital gain. Lalu yang kedua itu ada dividen namanya. Dividen itu adalah keuntungan saham yang diperoleh ketika saham itu memiliki laba, ketika jatuh tempo 1 tahun. Lalu ada AGMS voting right. Voting right itu artinya kita memiliki hak pesan utama. Jadi biasanya ada investor itu memiliki hak pesan utama ketika saham-saham itu ingin mengeluarkan saham baru. Tapi ada risikonya juga. Yang pertama capital loss gitu ya. Capital loss itu kalau harga sahamnya turun. Pagi beli 9.000, tiba-tiba turun jadi 8.500. Nah, itu biasanya kita agak-agak. Risiko yang kedua adalah delisting. Delisting itu perusahaannya dicoret dari bursa efek gitu ya, karena satu dan lain hal. Banyak faktornya. Nah, ini juga repot. Lalu yang ketiga bankrupt. Bankrupt itu ya bangkrut gitu ya, perusahaannya bangkrut. Nah, yang berikutnya obligasi. Obligasi itu adalah surat hutang. Pemerintah itu banyak mengeluarkan obligasi. Ada 2 jenisnya. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Kalau konvensional itu biasanya ada ORI, obligasi retail Indonesia, atau saving bond retail, SBR. Gitu ya. Ini jenisnya juga banyak. Kalau syariah itu ada SR, sukuk retail, ataupun juga sukuk tabungan. Kalau sukuk tabungan ini modelnya biasanya tingkat bagi hasilnya itu adalah tingkat bunga ditambah dengan floating rate-nya. Obligasi bunganya itu disebut dengan kupon. Gitu ya, tulisannya coupon, kupon obligasi. Kira-kira itu dari saya teman-teman, nanti kita diskusi. Terima kasih Pak Mas Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak moderator, saya boleh tanya? Iya Ibu Meta, silahkan. Ya. Bapak Faisal, mohon maaf saya mungkin mewakili anak-anak sedikit. Mungkin terkait saham ini kan informasi yang sudah layak banyak ya dicari sama anak-anak mungkin ya, apalagi generasi Z ini. Nah, kayaknya untuk anak-anak mau tahu rekomendasi, misalnya investasinya berapa besar sih Pak minimalnya gitu, dengan uang jajan kita yang hanya segini kalau kita mau belajar. Karena kan belajar itu dimulai dari sekarang kakak semua. Kalian mulai dari hal yang kecil dulu, nanti pada saat sudah bisa baca situasi, bisa baca kondisi, kalian pada saat sudah ready gitu ya, kalian sudah bisa baca bagaimana cara strategi kita untuk coba investasi dalam saham. Jadi mungkin Pak Faisal bisa kasih informasi atau tips bagi adik-adik ini yang kelas 11, kalau mau coba dimulai dari berapa dan pakainya apa ya, karena kan banyak sekali platformnya ya kalau untuk kegiatan atau untuk saham ini gitu. Mungkin boleh diinformasi ke anak-anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Meta. Berikut pertanyaan Bu Meta, rekomendasi terkait investasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman siswa-siswi murid SMK Bina Informatika. Baik, kepada Pak Faisal, silahkan bisa dijawab. Baik, terima kasih Bu Meta. Yang pertama, platform. Saya jawab platform dulu ya. Platform itu banyak banget gitu ya, tapi saya tidak dalam rangka tidak di-endorse nih gitu, tidak di-endorse oleh sebuah platform. Mungkin ada ajaib gitu ya, ada ajaib, lalu banyak juga beberapa platform yang lain. Kalau saya pakai ajaib, Pak Mardi juga pakai dan teman-teman. Itu ada namanya ajaib di Play Store, itu bisa di-download aja, namanya ajaib. Lalu mulai dari berapa sih saham? Saham itu harganya itu ada yang mulai dari Rp100, Rp150 per lembar. Jadi satuan saham itu kalau kita beli gula itu kilo, kita beli bensin liter gitu ya. Saham itu satuannya adalah lot, LOT, lot. Satu lot itu sama dengan 100 lembar. Dulunya 500 lembar. Satu lot. Beda lagi kalau di Amerika, di Dow Jones di Amerika dan yang lainnya satuannya bukan dalam lembar atau yang lainnya, tetapi satuannya mata uang kita. Satuannya adalah mata uang, currency. Jadi kalau di Dow Jones di Amerika sana ataupun di Eropa, kalau kita harga sahamnya itu adalah $1, kita beli $0,5, maka artinya kita beli setengah lembar. Begitu. Jadi satuannya per duit kita.
Maka dari itu kenapa tadi saya cerita di Amerika itu kecenderungannya banyak anak-anak muda, anak-anak bahkan anak-anak kecil 12 tahun, 13 tahun itu bisa beli saham gitu ya. Kalau di kita itu memang rata-rata usia 17 tahun karena harus punya KTP karena salah satu syaratnya nanti adalah melampirkan KTP. Tapi kalau sekarang beberapa sudah bisa kok hanya menggunakan NIK dan juga kartu pelajar seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah berapa sih duitnya? Sebetulnya tadi tergantung kita mau beli sahamnya berapa. Tetapi yang paling penting pertama saya sampaikan bahwa ketika kita ingin investasi, apalagi saham, maka pelajari dulu risikonya. Gitu ya. Pelajari dulu risikonya. Ingat, high risk, high return, low risk, low return, no risk, no return. Gitu ya. Jadi kalau yang risikonya rendah, pendapatannya rendah. Itu udah hukum alam. Deposito itu risikonya rendah. Ya, penghasilannya juga rendah, terbatas itu aja. High risk, saham itu kategorinya high risk. Risikonya tinggi. Tinggi juga pendapatannya, gitu ya. Tinggi juga pendapatannya. Sehingga kalau uang tadi 50.000 sebulan, 100.000 cukup nggak ya, Pak? Cukup. Cukup banget, teman-teman. Gitu ya. Cukup banget, teman-teman. Beli apa? Sekarang, sekarang harga saham apa ya sekarang yang lagi agak ngetren Pak Mardi dengan harga 100 perak atau ya, perak apa Pak? Yang sedang ngehit sekarang bidang teknologi Pak Faisal atau kesehatan. Iya, harga misalkan wait a minute saya coba buka. Nah, sebentar lagi itu sekarang lagi mau IPO itu Bukalapak. Saya kemarin dikontak ditawarin form untuk buka Bukalapak gitu ya. Nah, misalkan ini saya contoh aja MNC Investama misalkan atau MNC Capital BECAP itu harganya 128 perak. 128 perak itu berarti kalau kali 100 lembar itu 12.000 gitu teman-teman. Teman-teman kalau beli saham BACP, BCAP misalkan hanya butuh uang 12.000 gitu. Satu lot, sehingga bisa beli satu lot. Tapi ingat ya, dana yang diinvestasikan adalah dana free money. Jadi anggap ketika kita beli uang kita hilang, gitu ya. Jangan hot money. Sekarang banyak investor baru itu sekedar ikut-ikutan. Di dalam teorinya disebut dengan herding. Karena ada influencer, banyak banget influencer. Mulai dari misalkan ada Raditya Dika gitu ya. Ataupun juga tokoh agama yang juga banyak di IG, di Twitter memposting saham gitu ya. Sampai dengan pengusaha, gue beli saham ini, lalu ikut-ikutan. Bahkan fenomenanya akhirnya minjem uang ke pinjaman online yang bunganya gede banget gitu, lalu dialihkan saham. Sahamnya hancur. Udah sahamnya hancur, lalu minjem duitnya dari pinjol dikejar-kejar. Itu namanya udah jatuh ketimpa tangga ke uruk tanah gitu ya. Artinya apa? Jangan teman-teman ketika kita ingin investasi, maka uang yang kita investasikan itu adalah free money. Jangan hot money, jangan untuk kebutuhan pokok kita, jangan hasil boleh minjem dan yang lainnya. Yang kita tidak bisa ukur uangnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman, jangan tergiur dengan investasi yang memberikan imbal hasil di luar nilai wajar. Sekarang banyak banget investasi tanah, keuntungannya sekian, investasi ini keuntungannya sekian. Jangan, hati-hati. Saya bisa bilang kalau yang kayak gitu, saya sering bilang, it's hoax. Udahlah, itu penipuan. Saya sering bilang ke teman-teman seperti itu. Karena nggak ada investasi itu yang penghasilannya tinggi, resikonya rendah. Jadi tips dari saya yang pertama, jangan gunakan uang untuk kebutuhan pokok. Sisihkan. Jadi kalau tadi teman-teman cerita 50.000 satu minggu, sisihkan 30% dari 50.000. Berarti berapa? 15.000. Sebulan artinya teman-teman punya 60.000. Ya udah 60.000-nya bisa investasiin ke saham. Sekarang ada juga yang namanya nabung saham. Gitu ya. Nabung saham. Di Fakultas Ekonomi UHAMKA ada bursa apa namanya Pak Marti? Galeri investasi. Galeri investasi. Nah itu bisa tuh, nanti Bu Meta bisa kerjasama dengan FEB UHAMKA misalkan untuk galeri investasinya nanti buka pojok gitu ya. Buka lagi mungkin counter di
Bina Informatika gitu ya, buka counter di Bina Informatika sehingga nanti teman-teman siswa bisa langsung belinya ke situ. Jadi bisa pakai bisa pakai fintech gitu ya, bisa pakai financial teknologi, aplikasi-aplikasi, ataupun juga dengan lembaga yang buka di sana gitu Bu Meta. Jadi bisa pakai aplikasi. Aplikasinya juga banyak kok. Kita kemarin itu kerjasama dengan MNC Sekuritas, tapi kabarnya dari Pak Mardi sekarang juga lagi mencari sekuritas yang lain untuk kerjasama dengan galeri investasi. Jadi yang pertama itu jangan gunakan hot money. Yang kedua, pelajari dulu risikonya teman-teman. Jadi kalau mau beli saham, belilah saham yang produknya kita kenal. Sarannya gitu. Yang produknya kita kenal, perusahaannya kita kenal, dan yang lainnya. Itu kalau untuk baru seperti itu. Beli aja produknya kita kenal. Kita kenal Unilever produknya, kenal. Kita pernah makan apa tuh? Yang kentang itu, kentang panjang yang 2000 Siantar Top, maksud saya nama perusahaannya Siantar Top, saya lupa nama produknya gitu. Siantar Top itu produk makanan kecil, kita banyak banget produk Siantar Top. Nah, itu bisa beli sahamnya Siantar Tops. Kita kenal Bank BNI, kita kenal Bank BRI, kita kenal yang lainnya. Nah, kita belilah produk-produk yang kita kenal. Itu tips kedua. Jadi tips kedua, pelajari dulu perusahaan dan pelajari risikonya. Yang ketiga, pelajari juga aplikasinya. Carilah aplikasi yang memang orang sudah banyak pakai. Yang kedua, user friendly, mudah. Dan yang ketiga, kita mudah narik dana kita. Banyak juga aplikasi yang ketika kita ingin tarik dana kita ingin redemption, itu agak ribet. Gitu ya. Kalaupun kita langsung misalkan ke Mirai Sekuritas, kita ke MNC Sekuritas, ke Mansek, Mandiri Sekuritas, dan yang lain, carilah sekuritas yang juga sudah rekam jejaknya dapat diketahui. Mungkin itu Bu Meta dan teman-teman semua. Terima kasih. Mungkin ini Pak Faisal, ini contoh Bu Meta ya. Ajaib ini dari PC. Kalau teman-teman mau lihat, ini karena kenapa? Boleh di-share screen. Saya tadi mau cari share screen susah Pak Mardi. Tapi ya rekomendasi, maksudnya pakai yang user friendly tadi itu ajaib ya, walaupun banyak sekali gitu. Ini contohnya tampilannya. Jadi ini modelnya seperti ini pilihannya. Misalkan kayak saya portofolionya ini ada 1, 2, 3, 4 berapa perusahaan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 perusahaan. Nah, dari total ini ya investasinya 22 juta, tapi secara umum rugi 700.000. Nah, kita lihat rugi yang mana nih? Misalkan saya punya BRIS ya, Bank Syariah Indonesia BSI yang baru. Nah, ini dia posisinya hijau ini artinya untung ya kalau kita jual. Jadi rugi kalau kita jual hari ini. Kalau saya jual sekarang maka saya rugi 700.000 kalau total. Ya misalnya kayak teknologi ini ruginya 900.000 kalau dijual hari ini. Tapi tadi seperti yang sampaikan Pak Faisal, memang ini investasi jangka panjang. Kalau kita jual hari ini ya pasti boncos namanya ya, nggak cuan gitu. Tapi kalau kita tunggu ya nanti ada 2 kemungkinan tadi, bisa dapat capital gain. Yang hijau ini capital gain. Kalau saya jual hari ini maka saya untung 342.000 gitu. Ya, tapi kalau saya tunggu sampai 10 tahun yang akan datang, maka akan terakumulasi dan kita bisa, kalau perusahaannya untung, maka kita bisa dapat dividen. Ya, dividen itu per lembar ya. Misalkan contoh kemarin perusahaan yang besar itu perusahaan rokok, gudang garam itu 1 lembarnya itu 2.600 dapatnya. Kalau kita punya saya seperti ini 13 lot ya berarti 1.300 ya dikali dengan 2.600 misalkan seperti itu. Nah ini contoh yang paling mudah dari salah satu aplikasi ya. Tapi sekali lagi kalau ini kita tidak perlu deposit ya. Kalau yang lain ada yang deposit dan ini sesuai dengan tadi kemampuan kita. Kalau misalkan adik-adik tadi karena sekarang di rumah gitu ya terus nggak keluar, nggak kemana-mana, ya uangnya bisa ditabungkan, terus setelah itu dibelikan saham gitu, ya daripada uang itu tadi untuk hal-hal yang tidak produktif misalkan, ya. Dan ini bisa menjadi investasi kita
10 sampai 20 tahun yang akan datang seperti itu. Sehingga target misalkan kita mau pensiun dini itu dari sini nanti. Jadi uang ini yang muter nanti, uang ini yang bekerja untuk kita. Jadi bukan kita yang bekerja untuk uang, tapi uanglah yang bekerja untuk kita. Nah, itulah keberhasilan kita ketika kita mengelola uang kita dengan baik seperti itu. Nah, ini contoh satu aplikasi, yang lain banyak sekali ya, tinggal cari di Play Store gitu ya, tapi kami menggunakan ini karena tadi ini user friendly, mudah ya, terus apalagi kalau pakai BCA dia biasanya narik dananya cuma nggak sampai 1 hari, langsung uang kita langsung masuk kembali ke rekening RDN kita, dan nggak usah khawatir kalaupun misalkan perusahaannya rugi, perusahaan ajaibnya rugi, uang kita tetap ada di rekening dana nasabah namanya RDN ya. Kita buka rekening baru, dan di situ uang kita tertampung di situ, sehingga bisa kita ambil ke bank penampungnya tadi. Itu tambahannya Pak Bu Meta dan Pak Faisal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mardi. Oh ya, saya tambahkan dari yang Pak Mardi tadi, teman-teman. Jadi gini, di dalam bursa itu tadi di struktur itu ada salah satunya bagiannya itu adalah bank kustodian namanya. Bank kustodian itu adalah bank penampung, bank penjamin dari efek yang kita miliki, dari surat berharga yang kita miliki. Masing-masing produk itu memiliki bank kustodiannya sendiri. Misalkan tadi, kalau kita namanya rekening dana nasabah atau RDN. Nah, RDN itu tersimpan di bank kustodian itu. Jadi kalau kita misalkan buka bank kustodiannya, itu ada Permata Kustodian dan yang lainnya, maka nanti dana kita tersimpannya di sana. Pak, kalau kita beli saham, kayak tadi Pak Mardi punya saham di DMMX, di BRIS, di yang lainnya, lalu sahamnya tersimpan di mana? Bukan berarti lalu kita ada berlembar-lembar saham itu dikirim ke rumah kita, gitu ya. Kalau dulu kayak gitu. Kalau dulu kita punya 1 juta lembar, itu 1 juta lembar dicetakin tuh per lembar gitu ya. Sehingga itu banyak akhirnya ditaruh di koper, kopernya dimakan rayap, sahamnya nggak ada gitu ya. Nah, kalau sekarang itu pencatatannya itu tersimpan di mana? Di bank kustodian tadi itu. Jadi nanti biasanya bank kustodian setiap kalau transaksi itu tiap hari ngirimin atau per bulan itu akan mengirimkan report ke email kita bahwa Pak Mardi bisa punya sekian. Atau kalau sekarang kita juga bisa buka di KSEI gitu ya, bisa buka di KSEI sebagai pengawas dari perjalannya bursa seperti itu. Mungkin itu tambahannya Pak Mas Irsyad. Baik, terima kasih kepada Pak Faisal. Ada yang ingin bertanya kembali kepada para pemateri kita, Pak Faisal atau juga Pak Fahman? Ya, silakan Isfahan Ardani. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, terkait tentang investasi uang kita. Kan ada banyak cara untuk investasi uang kita, dan saya mau nanya ini Pak tentang trading. Apakah trading itu termasuk investasi dalam keuangan Pak? Lalu menurut Bapak untuk saat ini lebih baik mana antara membeli saham atau trading? Kalau iya itu termasuk investasi uang kita, bisa nggak sih orang kayak orang seumur kita gitu jadi trader kayak di aplikasi Binomo, CryptoFX dan lain-lain? Itu Pak tanya saya. Baik, terima kasih kepada Isfahan yang telah menanyakan terkait apakah trading itu sama dengan investasi keuangan, dan lebih baik mana investasi atau trading, dan apakah cocok kita bermain investasi atau trading di masa yang sekarang. Ya, silahkan kepada Pak Faisal atau juga Pak Fahman bisa dijawab. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman, trading. Mungkin trading itu yang dimaksudkan itu di bursa, pas di bursa berjangka ya. Kita banyak sekarang kalau tadi disebutkan aplikasi Binomo dan yang lainnya. Jadi di Indonesia itu ada 2 bursa. Yang pertama adalah Bursa Efek Indonesia, itu yang berdiri, itu adalah produknya tadi ada saham, ada obligasi, lalu ada reksadana di bawah Bursa Efek Indonesia, lalu juga ada warrant dan turunannya segala macamnya, turunan dari bursa. Nah, itu adalah produk-produk di bursa. Lalu ada yang berikutnya ada dinamakan dengan bursa berjangka.
Bursa berjangka ini adalah bursa yang membawahi beberapa komoditi. Makanya orang nyebutnya dengan trader. Sebetulnya trader itu juga ketika kita beli di saham ya itu juga trading. Trade itu kan arti kan jual beli gitu ya. Trading itu kan jual beli gitu ya. Tergantung apa, tapi biasanya disebut dengan trader. Kalau tadi disebutkan sama siapa namanya, Isfahan, Binomo and Others, itu adalah bursa berjangka. Teman-teman, yang pertama tadi saya bilang, pelajari dulu produknya. Bisa nggak? Bisa saja, tetapi di bursa berjangka itu rata-rata investnya itu lebih besar uangnya. Rata-rata minimal itu adalah $100 per kali transaksi. Gitu ya, $100 berarti kalau sekarang 15.000 sekitar 1,5 juta. Nah, itu per transaksi itu per poin. Rata-rata minimal kita transaksi 10 poin, berarti kurang lebih 1.000 US dollar gitu ya. Nah, tetapi risiko di bursa berjangka itu lebih tinggi, teman-teman. Karena bursa berjangka itu biasanya yang dijual di sana itu adalah emas, kopi, perak, dan yang lainnya berjangka. Lalu adalah indeks dan currency, mata uang. Indeks itu yang dijual, yang diperdagangkan di sana adalah indeks indeks dari mata uang. Jadi bukan mata uang ya, bukan kita tuker uang dolar dengan rupiah, bukan, tetapi indeks mata uang. Indeks mata uang sana itu adalah Swiss franc, dolar Kanada, dolar Amerika, lalu yen Jepang gitu ya. Nah, ini yang diperjualbelikan. Jadi yang diperjualbelikan itu ada indeksnya. Jadi misalkan kita beli indeks dolar Amerika terhadap yen Jepang. Kenapa itu? Kenapa kok nggak ada rupiah? Ya karena rupiah mata uangnya relatif fluktuasinya tinggi. Itu adalah mata uang di dunia yang dianggap satu lagi euro gitu ya, dianggap tingkat fluktuasinya rendah gitu ya, turun naiknya nggak banyak. Itu tingkat resikonya lebih tinggi, teman-teman. Yang pertama itu. Yang kedua itu tidak bisa kita kontrol terlalu jauh. Tetapi kalau memang kita mau invest, boleh nggak Pak? Ya boleh-boleh saja. Tetapi saya cuma ingatkan itu tingkat risikonya lebih tinggi. Tadi high risk gitu ya, Haritan. Ataupun sekarang misalkan juga mau cryptocurrency gitu ya, trade di cryptocurrency, di mata uang kripto, mata uang yang alternatif untuk transaksi, walaupun belum ada satu negara pun yang meresmikan kripto itu sebagai mata uang resmi negara tersebut, tetapi mereka adalah alternatif di dalam untuk investasi saja, gitu ya, karena sistemnya yang berbeda menggunakan blockchain and others. Di negara-negara Eropa, terutama sekarang, cryptocurrency bukan hanya digunakan sebagai investasi, tetapi juga sebagai alternatif transaksi tadi, gitu, alternatif transaksi. Kalau di Hungaria, misalkan kemarin teman saya, cryptocurrency sudah bisa beli itu di vending mesin. Jadi kayak teman-teman beli minuman kaleng gitu ya, tinggal masukin uang, lalu mau beli cryptocurrency-nya apa. Kalau di kita kan cuma baru ada beberapa, tetapi sebetulnya banyak banget beli, lalu masukin ID, scan ID, lalu keluar tuh ntar catatan kripto yang kita belinya. Masih seperti itu, tapi kalau di kita masih sulit. Karena memang infrastruktur di bursa berjangkanya yang belum. Jadi perbedaannya itu Isfahan gitu ya. Jadi kalau Binomo and others itu adalah di bursa berjangka. Banyak banget. Pokoknya kalau ada perusahaan belakangnya futures, future gitu, futures gitu, itu berarti dia bergerak di bursa berjangka. Seperti itu, biasanya diperdagangkannya indeks gitu. Mereka mendagangkan indeks. Nah, itu berbeda karena kalau kita beli di indeks bursa berjangka, itu terutama dari fee transaksi itu ketika kita jual, ketika kita beli, maka si tradernya itu dapat fee dari kita gitu ya. Berbeda dengan sekuritas. Kalau sekuritas yang jual yang belinya adalah diri kita sendiri. Tetapi kalau di bursa berjangka kita nggak bisa tradingin kita sendiri. Itu harus ada trader di perusahaan tradernya yang menjual. Kecuali kita pakai aplikasi model Binomo dan yang lainnya, tetapi juga yang jualnya melalui mereka. Kita cuma menginstruksikan jual, menginstruksikan beli. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Mas Irsad. Baik, terima kasih Pak Faisal atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Fadel Sidney, kepada yang dipersilahkan. Lagi Pak, saya mau tanya nih Pak, saya cara menjelaskan ke orang tua saya itu tentang saham itu bahwa tidak perlu modal gede. Nah itu gimana tuh Pak caranya? Sebagai contoh nih, saya ambil sahamnya dari Telkom. Sekarang kan dibuka dari 3 ribuan ya Pak. Ya kan? Berarti kan harus dibeli 1 lot. Berarti kan sekitaran 300 ribuan. Tapi itu orang tua saya selalu bilang
butuh modal yang begitu gede, Pak. Gimana tuh, Pak? Saya sadarkan orang tua saya, Pak. Gitu. Baik, Terima terima kasih, Pak. kasih kepada Fadel Zidni atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaannya itu bagaimana menjelaskan kepada orang tua kalau misalkan berinvestasi ini tidak butuh modal yang besar. Ya, kepada Pak Faisal atau Pak Fahman dipersilakan. Baik, saya coba ini ya. Karena memang lebih banyak bertanya tentang hilang ya? saham. Halo? Ada Pak, ada suara Pak. Karena banyak yang bertanya sudah. tentang saham, saya coba sekedar memberikan pandangan ya kepada teman-teman sekalian. Apakah saham apa, mau investasi di bidang apa? Kalau tadi Pak Faisal, kemudian Pak Mardi mengarahkan kepada bagaimana berinvestasi di bidang saham. Nah, yang juga istilahnya tuh financial advisor sering sampaikan kepada kita semua, tentu untuk berinvestasi itu sebagaimana juga tadi disampaikan adalah cari uang yang kira-kira tidak mengurangi pos utama. Ya, tadi juga Pak Faisal sampaikan. Kalau orang tua tidak menyarankan untuk berinvestasi, apakah pilih Telkom dan segala macam, berarti apakah uangnya itu bagian dari memang dialokasikan untuk bertransaksi saham atau tidak. Nah, bukan itu pilihannya. Ya, tinggal orang tua mengizinkan untuk berinvestasi saham atau tidak. Keputusannya kita mau beli apa, tentu pengetahuannya di kita, kecuali orang tua kita punya kemampuan menganalisa yang berhubungan dengan saham dan lain-lain. Yang berhubungan, karena tadi fokus tentang investasi saham, saya coba sedikit memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan investasi apa yang terbaik. Ya jelas tadi di awal sudah saya sampaikan adalah investasi terbaik itu adalah peningkatan pengetahuan yang berhubungan dengan skill. Nah, jadi sehingga uang yang didapatkan itu bukan uang pada pos-pos utama tadi, pos di asuransi, pos tabungan, ya kan, kemudian pos dana tak terduga, pos untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, tapi betul-betul uang yang kira-kira uang sisa lah, kira-kira gitu. Teman-teman misalkan seminggu tuh punya uang 50.000 tadi, 50.000 ternyata ada uang jajan kepake lah 30.000, oh ternyata uang nih pilihannya mau ditabung atau tidak. Nah, uang yang mungkin sisanya yang ditabung itu bagian dari investasi, kecuali memang punya uang yang berlebih ya. Nah, misalkan contoh kalau kita perhatikan banyak influencer, kemudian para public figure banyak yang berinvestasi ya. Dia banyakkan dulu uangnya, perbanyak dulu sumber pemasukannya. Nah, misalkan contoh kan di Bina Informatika ini saya nggak tahu nih apakah mungkin boleh juga kita mendapatkan informasi dari Bu Meta. Apakah teman-teman yang sekolah ini kan punya kemampuan IT, programmer, punya kemampuan editing, punya kemampuan video, membuat konten dan segala macam. Apakah sudah ada yang memanfaatkan platform itu, memanfaatkan YouTube, ya, Instagram dan lain-lain untuk kepentingan meningkatkan, memperbanyak penghasilan, ya. Jadi uang dari hasil dari AdSense. Jadi jangan memanfaatkan, kalau menurut pendapat saya secara pribadi ya, mungkin akan juga ada sedikit perbedaan dari dari narasumber sebelumnya. Jadi uang yang dimanfaatkan itu adalah uang yang kira-kira datang dengan mudah. Ya, jangan uang yang utama. Mestinya sekarang misalkan contoh, kita mau bayar kontrakan, ya, mau bayar kontrakan atau mau bayar uang sekolah. Jangan sampai uang sekolahnya itu yang dipakai untuk beli saham. Nah, itu tadi risikonya lebih tinggi. Jadi maksud saya, gimana caranya juga teman-teman berpikir bahwa uang yang digunakan untuk berinvestasi khususnya di bidang saham adalah uang yang tidak memiliki pos dalam tanda petik, bukan untuk asuransi, bukan untuk tabungan, bukan untuk yang jangan juga sampai karena sudah sedang heboh kita belum punya bukan berarti tidak ada risiko ini bisnis saham, di samping memang banyak informasi yang baik-baiknya. Jadi teman-teman sekalian manfaatkan skill. Makanya tadi di akhir paparan saya tadi saya sampaikan adalah
bagian dari investasi terbaik itu adalah meningkatkan kemampuan, termasuk informasi mengetahui bagaimana nih proses proses transaksi di saham yang tadi disebutkan beberapa platform tadi. Teman-teman belajar dulu di YouTube dan segala macam. Nah, setelah yakin, kemudian kan kalau nggak salah nih mungkin ada simulasinya ya, berbagai macam platform itu ada simulasi kalau kita beli ini untung sekian, ini rugi sekian, segala macam itu ada. Jadi jangan sampai terjun bebas juga gitu ya. Jadi makanya ini materi atau PKM hari ini bertemakan tentang literasi keuangan, bagaimana caranya meningkatkan pemahaman, meningkatkan mencari informasi yang lebih banyak, menggali lagi berapa persen kerugiannya, berapa persen keuntungannya, apa yang harus dikeluarkan. Jadi teman-teman diminta sebelum terjun itu paham dulu, mengerti dulu, kemudian menguasai dulu. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya nanti setelah teman-teman berinvestasi, orang tuanya juga mensupport gitu ya. Ujung-ujungnya disalahkan kita. Oh, ini berkat kegiatan yang dilaksanakan ini ujung-ujungnya banyak yang rugi. Bukan itu juga. Jadi meningkatkan literasi itu perbanyak dulu pengetahuan yang berhubungan dengan investasi, investasi saham, investasi di bidang properti, investasi di bidang kan macam-macam tuh. Ada juga yang naruh sahamnya di asuransi dan segala macam gitu ya. Ada juga yang tadi disebutkan ada forex ya. Ini sebetulnya kemampuan atau jam terbang lah bahasa mudanya. Semakin tinggi jam terbang kita atau semakin sering kita latihan, kayak orang teman-teman main komputer itu loh. Kalau jadi editor sekali pasti nggak akan jago. Tapi semakin sering teman-teman ngedit ya, editor segala macam baik itu gambar maupun video, udah besok sambil merem teman-teman bisa ngedit, kira-kira gitu sederhananya. Jadi kenapa ini disebutkan dengan literasi? Bagaimana teman-teman kalau memang tertarik di bidang saham, tertarik di bidang investasi, jadi tingkatkan dulu kemampuan menganalisanya, membaca dan seterusnya. Kalau yang sudah siap untuk bertransaksi tadi ya silakan mungkin hubungi. Ya tentu berdasarkan karena ini masih teman-teman masih sekolah, berdasarkan juga tidak lepas dari mungkin mendapatkan nasihat juga dari Ibu Meta gitu. Ya itu tambahan dari saya terkait masalah saran terbaik kalau orang tuanya nyuruh investasi kemana gitu ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Fahman atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kepada Pandu, dipersilahkan. Ya, saya mau nanya yang tadi kan skill harus ada skill-skillnya sama perbanyak literasi. Itu bisa dilihat di mana ya? Soalnya saya mungkin bakal lebih investasi ke saham atau ke ini. Nah, karena berhubungan tadi ya. Jadi sebetulnya sekarang kan teman-teman sudah jauh lebih kreatif dari kita yang, kalau saya bilang kita ini termasuk generasi milenial, tapi milenial senja, udah mau akhir-akhir nih. Jadi bisa lihat di YouTube ya. Bisa juga teman-teman baca kalau misalkan literasi keuangan itu bisa lihat di yang bagus, ada juga jurnalnya dan segala macam, kan bisa buka Google Scholar. Atau masing-masing aplikasi ini, masing-masing platform ini dia punya simulasinya juga. Mana yang bagus, kemudian kadang-kadang juga kalau dia pakai Play Store kan ada juga tuh reviewnya di bawahnya tuh. Dapat bintang berapa, kemudian ininya berapa, apa ininya segala macam. Nah, kadang-kadang ada berita positif. Berita positifnya pun itu bermanfaat buat kita, informasi negatif. Ya, orang kasih bintang 1 kemudian kasih yang jelek, itu menjadi bahan analisa kita juga. Jangan-jangan ini bukan kesalahan dari dari platformnya, tapi jangan-jangan karena salah, kadang-kadang ada petunjuk ya, salah penggunaan, kemudian ada juga yang juga tidak mempelajari petunjuk dengan baik dan seterusnya gitu ya. Jadi biasanya kalau kita sudah sesuai dengan petunjuk, orang bisa sukses, orang berhasil, kenapa kita enggak? Berarti ada yang salah nih. Apakah caranya? Apakah juga kita terlalu berambisi atau bernafsu untuk mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya? Karena pernah juga pengalaman, tetapi ini yang forex, yang investasi tadi, trading tadi ya. Jadi orang pernah berdasarkan pengalaman juga, dia masih bekerja, cuman ada sisa tabungan, diinvestasikan di situ. Setelah investasi, rupanya dia berharap bisa pensiun dini. Ternyata karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup gitu ya, belum lagi tadi mengandalkan pialang saham, mengandalkan kepada orang lain, ujung-ujungnya ruginya apa? Sampai ratusan juta. Ujung-ujungnya tadinya pengen pensiun, ujung-ujung kerjanya, uangnya habis, akhirnya kerjanya diperpanjang. Malah sampai dikirim kemana-mana. Nah, maksud saya tadi, kenapa ini adalah, pertama adalah proses pengenalan,
Yang kedua, gimana caranya teman-teman meningkatkan literasi, sering baca, kemudian nonton, kan bisa di YouTube searching saham apa gitu ya. Banyak tuh simulasinya. Jadi teman-teman sekalian, apalagi sekarang semakin terbukanya teknologi informasi, apapun bisa kita pelajari asal kita mau mencari. Yang penting punya handphone atau laptop, yang kedua punya kuota. Udah itu aja. Sama punya wifi lah paling enggak, kalau misalkan mau yang agak lebih besar. Ya, di sekolah kan sudah lengkap tuh. Kalau dari saya itu. Baik, mungkin sebelum saya tutup, saya serahkan kembali ke Pak Sumardi. Baik, terima kasih Mas Irsad, terima kasih Pak Faisal, Pak Ahmad Habibi atas penyampaian materi dan apresiasi yang luar biasa buat teman-teman semua ya, siswa 11 SMK Bina Informatika yang luar biasa. Ini menjadi energi buat kami, buat kita semua gitu ya, bahwa memang penting sekali memahami tentang literasi keuangan ya, atau perencanaan keuangan, itu menjadi satu yang sangat penting. Sebelum saya tutup ya, ini ada tambahan lagi informasi terkait dengan investasi ya. Tadi kalau emas sebenarnya teman-teman bisa juga melalui marketplace ya, seperti Tokopedia, itu ada yang harganya mulai dari 5.000 sampai, saya sudah pernah jual Pak Faisal, dan itu cepat langsung masuk uangnya ke rekening juga dalam jangka waktu 10 menit ketika kita jual emas kita, itu juga bisa gitu. Atau kalau mau investasi yang lain ya teman-teman, ada juga platform P2P lending ya. Jadi namanya apa, perusahaan dana patungan ya. Ini saya kasih contohnya, ada dua jenis yang sekarang ramai. Ini pertama namanya LendX ya. Dari sini di sini ada investasi, ada dividen. Jadi pembagian dividen ini kita patungan buat perusahaan gitu. Contoh perusahaannya seperti ini ya. Jadi ada banyak perusahaan yang ditawarkan, dan ini bisa mulai investasinya dari 1 juta ya sampai sesuai kemampuan kita. Nanti kita dapat apa? Nanti kita dapat keuntungan atau dividen namanya. Jadi perusahaannya dikelola oleh profesional, nanti kita dapat keuntungan dari aktivitas usahanya. Ya, jadi kayak ini sekali lagi inilah passive income teman-teman. Jadi kalau teman-teman masukkan di bisnis ini gitu ya, atau mengikuti investasi ini, maka uang yang bekerja untuk kita tinggal nunggu keuntungannya kita peroleh. Kalau yang lebih murah lagi ada namanya Santara ya, ini juga sama seperti ini ya. Jadi ada SPBU, ada makanan hewan ya, ada kopi, ada garment dan lain sebagainya. Ini biasanya investasinya mulai dari 500.000 sudah bisa. Ini juga sama, nanti kita dapat keuntungan, dapat dividen seperti itu ya. Atau kalau yang suka pertanian, itu bisa ada namanya Tanihub. Itu juga sama, modelnya P2P gitu ya, peer to peer lending. Itu bisa di Tanihub gitu. Jadi kalau setelah panen kita bisa dapat hasil panennya, tapi dalam bentuk uang, bukan. Jadi kalau misalkan kita ke perkebunan kelapa sawit, perkebunan melon gitu ya, pepaya gitu. Jadi bukan dapat pepayanya, tapi dapat uangnya. Seperti itu Pak Patri. Nah itu ya, jadi itu informasi teman-teman, dan tadi sudah sampaikan Pak Faisal ya, Mas Irsad, Pak Pahman gitu, bahwa investasi itu ya harus dimulai dari saat ini. Maksudnya dari kesadaran kita tadi. Kalau kita sudah sadar, maka lakukan. Ya, tadi kalau ada orang tuanya yang nggak setuju misalkan, ya maka tadi uang yang digunakan itu bukan uang, tanda kutip, uang panas kalau bahasa investasi itu, tapi uang dingin. Uang yang kita sisihkan dari uang jajan tadi, itu kan hak kita. Misalkan uang jajannya tadi 20.000, kita sisihkan setiap hari 5.000. Nanti sebulan kan kalau 20 hari berarti ada 100.000. Nah 100.000 ini kita sesuaikan, kalau suka emas, investasi emas, suka saham, investasi saham, suka P2P, suka cryptocurrency, semua. Tetapi sekali lagi semua harus dipelajari teman-teman. Jangan karena emosi, jangan karena suka gitu. Jangan karena orang lain ngikut itu maka saya ambil itu, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, investasi itu harus konsisten ya. Jadi berkelanjutan. Jangan hari ini mau investasi, minggu depan nggak mau, bulan depan nggak mau. Tapi harus konsisten.
hanya diri kita lah yang bisa merencanakan masa depan, bukan orang tua kita, bukan orang lain, tapi kita yang menentukan masa depan kita. Saja, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.